Assalamualaikum teman-teman. Jadi di siang ini kita sudah bersama narasumber kami dari UAKI. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafal Wafi. Saya dari Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Sastra Jepang, angkatan 2025. Saya di UAKI menjabat sebagai staf ahli dan sudah 1 tahun di UAKI. Perkenalkan, nama aku Nadif Anfal Wafi, bisa dipanggil Nadif. Aku dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika, angkatan 2025. Jadi aku di UAKI ini sebagai staf ahli ya, jabatannya udah kurang lebih 1 tahun. Oke, baik Dava. Jadi kita langsung aja ke pertanyaannya ya. Jadi saat ini tuh kan banyak ya mahasiswa yang belajar agama lewat dari video pendek di TikTok atau Instagram, tapi nggak tahu sumber aslinya itu dari mana. Nah, menurut kamu sendiri ini dampak terbesar dari tren tersebut tuh terhadap pemikiran keagamaan mahasiswa di UB itu, dan bagaimana UAKI harus memosisikan diri gitu? Untuk dampak terbesar sendiri, mungkin itu ya, pemikiran agama dari berbagai pihak itu bercampur di situ. Pemikirannya tidak terpaku dalam satu kelompok, tapi semua kelompok tuh bercampur di situ. Dan untuk posisi UAKI sendiri di situ mungkin sebagai pihak netral ya, hanya untuk menampung orang-orangnya, tapi bukan pemikirannya. Mungkin. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya, Dapa. Nah, jika di dalam grup WhatsApp internal UAKI sendiri ini atau grup angkatan kuliah kamu nih tersebar sebuah narasi keagamaan yang kontroversial dan belum jelas validalitasnya nih. Nah, langkah konkret apa yang kamu akan lakukan gitu secara personal maupun keorganisasian? Kalau untuk yang masalah personal, yang pertama akan saya cari sumbernya terlebih dahulu. Jika narasi tersebut menurut saya oke, akan saya terima. Tapi jika menurut saya narasi itu tidak oke, akan saya abaikan. Gitu. Tapi untuk secara organisasi, UAKI sendiri tidak sembarangan orang bisa nge-share info-info tersebut ke grup. Jadi kalau untuk UAKI biasanya lebih bersikap netral daripada langsung kayak mengirim sebuah narasi kontroversial kayak gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga ya, Dava. Mahasiswa UB kan punya latar belakangnya sangat heterogen nih. Nah, ada yang santri, awam, bahkan yang bersikap skeptis. Menurut kamu sendiri, konten atau pendekatan literasi digital seperti apa nih yang paling efektif agar dakwah UAKI itu bisa diterima oleh kelompok mahasiswa yang cenderung menjauhi forum keagamaan konvensional? Jadi untuk UAKI sendiri, anggotanya berasal dari banyak kalangan ya, dari negeri maupun swasta maupun non santri dan lain-lain. Jadi pendekatan UAKI sendiri dari awal memang nggak langsung menuju ke dakwahnya, mungkin hanya ngajak nongkrong, ngajak main game maupun lomba-lomba yang mendasar seperti futsal, badminton dan lain-lain. Terus diumumkan di grup-grup maba kayak ngajak-ngajak doang gitu. Jadi nggak langsung ke konten dakwahnya. Nanti seiring waktu mungkin akan diselip-selipi bumbu-bumbu dakwah walaupun tidak langsung banyak, karena mahasiswa sekarang yang cenderung menjauhi konten-konten beragama yang sangat pekat gitu ya. Gini. Baik Nadif, untuk pertanyaan selanjutnya, sekarang ini banyak fenomena mahasiswa di mana mereka lebih sering cari sumber agama kayak hukum-hukum gitu lewat ChatGPT atau AI daripada bertanya kepada yang lebih ahli kayak ustadz atau baca kitab untuk jawaban yang lebih pasti. Nah, bagaimana pandangan UAKI melihat hal ini dan apa batasannya gitu? Apa yang harus kita lakukan gitu? Oke, mungkin karena saya juga dari Fakultas Ilmu Komputer jadi tentang AI ini ya. Jadi AI itu sebenarnya sifatnya tuh lebih ke membantu teman-teman yang ada di Universitas Brawijaya ini buat memahami dakwah Islam itu bagaimana lebih gampangnya gitu. Nah, tapi sebenarnya untuk validalitasnya itu kayak gimana ya? Di AI ini sebenarnya kan bisa nampilin sumber-sumber terpercaya, tapi gara-gara kadang tuh orang-orang juga malas untuk memvalidasi sumbernya, jadi mereka akan menelan mentah-mentah. Nah, lebih baik AI itu sebagai gambaran awalnya aja kalau misalkan kita mau mencari informasi di AI. Jadi habis itu ketika kita sudah mendapatkan gambaran awalnya, kita bisa tanya ke ustadz atau ulama yang lebih paham dengan informasi tersebut. Jadi kalau dari pandangan UAKI sendiri bisa lebih ke membantu mahasiswanya buat bagaimana caranya biar pakai AI-nya tuh nggak yang semena-mena gitu. Kalian kan pengurus UAKI nih. Menurut kalian program kerja yang nyata seperti apa yang bisa kalian tawarkan untuk membentengi kader UAKI sendiri supaya nggak mudah terpapar sama paham radikal yang ada di media sosial yang sekarang lagi marak-maraknya gitu? Oke, program kerja. Jadi sebenarnya ada satu program kerja yang ini entah kapan ya bakal direalisasikan, itu namanya kayak kelas literasi digital gitu. Jadi kelasnya itu nanti buat teman-teman mahasiswa Universitas Brawijaya yang mau mendalami dakwah Islam lebih lanjut tapi di literasi digitalnya. Nah, terus ada juga program kerja itu namanya mentoring. Itu sebenarnya mentoring ini awalnya
udah di internal wakinya itu udah ada. Di mentoring ini nanti kita tuh lebih ke sharing-sharing tentang apapun itulah. Nah, di mentoring ini tuh juga ada kayak buku panduannya buat mentoringnya. Nah, di situ nanti bisa diselipkan buat kayak literasi digital biar teman-teman mahasiswa ini nggak terjerumus dalam kesesatan sumber-sumber yang nggak jelas gitu. Baik, terima kasih untuk Kak Nadif dan Kak Dava atas informasi yang diberikan kepada kami. Semoga informasi yang diberikan ini bisa bermanfaat bagi para penonton dan semoga kita selalu diberkahi dengan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tata, kamu lagi apa? Aku lagi lihat berita di TikTok. Ih, berita apaan tuh? Lebaran kurban gak boleh nyembelih hewan, tapi sudah bilang kata Menteri Agama sih gitu. Ih, kamu percaya berita kayak ginian? Ya percayalah, ini kan TikTok. TikTok kan selalu benar. Aduh, Tak, ini namanya hoax. Lah, cara tahu kita ini tuh hoax tuh gimana? Nah, berdasarkan surat Al-Isra ayat 36, dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui. Nah, Allah di situ bilang kalau kita tidak boleh langsung mempercayai apa yang kita lihat dan dengar. Kita harus cari tahu dulu kebenarannya. Karena itu nantinya akan dijadikan pertanggungjawaban. Jadi, kalau misalnya nanti kamu ngeliat berita lagi kayak gini, kamu harus cari tahu dulu kebenarannya, faktanya. Oh, jadi ini hoax ya. Berarti aku gak boleh terpercaya dong kalau nonton berita lagi di TikTok. Iya. Oke deh, lain kali aku bakal cari dulu kebenarannya. Makasih ya Disha, udah ngasih tahu aku. Iya, lain kali kamu jangan kayak gitu ya. Kita harus cari tahu dulu kebenarannya. Oke, makasih ya Disha. Oke, dadah. Dadah.